Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berjumpa kembali untuk bersama-sama talabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kajian rutin pada subuh yang diselenggarakan oleh Manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan tata tertib mengikuti kajian online ini. Yang pertama, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapatkan berkahan dari kajian ini. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Kemudian, bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk agar menonaktifkan videonya. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mikrofon atau unmute. Bila ada pertanyaan, mohon tulis lewat chat atau melambaikan tangan saat sesi tanya jawab nanti. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema kajian pada hari ini. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini adalah kajian hadis, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, MA, guru tetap Masjid Raya Pondok Indah, dengan tema Taubat, itu dari kitab Riyadhus Shalihin, jilid 1, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah, beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai jam 6.30, dilanjut dengan tanya jawab kira-kira 30 menit lebih lah, mungkin banyak yang tanya hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan Ustaz. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yang saya hormati, MC kita Pak Jono yang saya hormati. Hari ini kita akan sambung kajian kita, namun sebelum kita masuk kajian, sebagaimana biasa kita baca Sayyidul Istighfar dan Raditu Billahi Robba ya. Sayyidul Istighfarnya sekali, Raditu Billahi Robbanya 3 kali, dengan harapan dengan doa, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan segala kekurangan yang masih ada pada diri kita, Allah tetap memberikan ridhonya kepada kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, jamaah sekalian, tema kita luar biasa. Tema kita adalah tentang taubat. Dan kalau kita merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menaruh
Imam Nawawi menaruh bab ini di bab 2 ya. Di bab 2. Ini artinya apa? Kalau kita kepengen menjadi orang soleh, ini konsepnya Imam Nawawi. Ini kan kitabnya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, maaf ya. Ini mengantarkan orang untuk menjadi orang-orang soleh. Ini konsepnya. Ketika pengen menjadi orang soleh, maka langkah pertama yang ditawarkan oleh Imam Nawawi adalah luruskan niat. Luruskan niat dulu. Setelah luruskan niatnya apaan? Nawa itu jadi orang soleh. Nawa itu jadi orang soleh karena Allah Ta'ala. Nah, ketika kita emang udah betul pengen jadi orang soleh, maka langkah berikutnya adalah taubat. Kenapa kok Imam Nawawi memilih taubat? Taubat ini kita mau jadi orang soleh. Kemarin ini kita orang soleh bukan, Pak? Kemarin ya. Kemarin ini kita orang soleh atau bukan? Barangkali ada di antara kita yang kemarin itu belum menjadi orang soleh atau belum menjadi orang soleha, atau kemarin udah Ustaz tapi setahun yang lalu enggak gitu, atau 2 tahun yang lalu, atau masa remaja saya gitulah Ustaz. Baik. Ini perubahan itu diawali dengan taubat gitu. Setelah niat adalah taubat. Di zaman COVID ini, taubat itu seperti cuci tangan. Cuci tangan pakai hand sanitizer, itu cuci tangan untuk membersihkan gitu, biar kuman-kuman yang nggak masuk. Nah, taubat begitu juga. Kita ingin berubah, masuk ke ranah orang yang soleh, bebas COVID, bebas virus ya. Maka kita cucinya pakai apa? Pakai taubat. Taubat secara bahasa semuanya pasti udah paham taubat itu apa. Tapi taubat menurut filosofi, Allah tuh ngasih kita anugerah banyak banget. Ulama mengatakan bahwa anugerah terbesar buat umat manusia adalah anugerah hidayah, anugerah iman. Ini anugerah terbesar. Terus anugerah kedua yang terbesar apaan? Anugerah, ada yang bilang takwa, ada yang bilang sabar. Setelah iman diperlukan sabar. Watawasobil haki, watawasobil sobri. Hakinya adalah iman, sabar adalah untuk upaya menghadapi kehidupan. Oke, kita mau bilang sabar boleh, kita mau bilang takwa boleh. Lantas kalau misalnya anugerah ketiganya atau anugerah keempatnya, apaan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala? Anugerahnya adalah taubat. Kenapa kayak begitu, Bu? Ibu kan, tangan kita kan, Bu, kotor. Tangan Bapak kotor, tangan saya kan kotor. Tangan saya kan nggak bisa bersih terus, Pak. Ketika saya keluar pasar, tangan saya udah kotor. Ketika saya ke kantor, tangan saya udah kotor. Saya perlu cuci tangan. Nah, kita nih kotornya kita dalam bahasa akidah adalah dosa. Dalam bahasa syariat adalah dosa. Dosa itu cucinya pakai apaan? Pakai taubat. Ustaz, bukan istighfar. Nah, Imam Nawawi kenapa kok judulin kitab Riyadhus Shalihinnya di bab keduanya ini bukan istighfar ya? Akan tapi taubat. Tapi kalau kita ngelihat hadis-hadis yang diungkap oleh beliau di dalam kitab ini adalah istighfar dan taubat. Karena istighfar adalah langkah awal dari sebuah taubat. Orang nggak mungkin taubat tanpa istighfar ya. Orang mungkin istighfar tapi nggak sampai taubat, istighfar doang gitu, nggak sampai taubat. Ini mungkin karena taubat adalah puncaknya. Dan enaknya lagi, kenapa saya bilang anugerah? Enaknya lagi, taubat itu terbuka 24 jam. Taubat itu nggak perlu tempat. Mau di mana aja boleh. Ini enaknya taubat. Pengakuannya pakai bahasa apa aja boleh. Dalam kondisi apa aja boleh. Kondisi pakai baju apa aja boleh. Tempatnya, bahkan tempatnya di diskotik juga boleh. Di klub malam juga boleh. Tidak mesti di masjid ya. Taubat itu nggak perlu di masjid, nggak perlu harus ke Ka'bah, nggak perlu harus ke Masjid Nabawi. Akan tapi taubat itu boleh dilakukan di mana saja, termasuk di klub malam, termasuk di tempat maksiat. Itu boleh dilakukan. Dan taubat ini enaknya adalah banyak hal-hal yang
yang pencucian ini jadi nol gitu. Kalau kita taubat di dunia dengan urusan duniawi, ini kayaknya KPK tetap nangkep orang, tetap menjarain orang ya, Mahkamah Agung ya atau Kejaksaan Agung itu tetap menangkap orang. Nah, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala melebihi rahmannya kita, kasih sayang gofurnya Allah lebih daripada gofurnya kita, maka Allah bisa menghapus dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu blas sekali cuci. Nah, walhasil, logikanya orang yang semalam ya atau yang kemarin kotor banget gitu. Kalau bahasa gaulnya adalah najis ya, najis ini bahasa gaulnya. Kalau bahasa orang suka jalan-jalannya habis off the road ya, dia semuanya penuh dengan lumpur. Dengan taubat ini seolah-olah dia mandi yang satu detik doang, mandi di tempat yang super kilat. Keluar dari tempat mandi itu bajunya udah bersih, semua tubuhnya udah bersih. Walhasil dia mungkin lebih bersih daripada orang yang tidur tapi belum tobat. Tidur bangun, bajunya masih ada yang kemarin masih kotor, masih ada kotornya. Akan tapi orang yang baru tadi tobat, dia baru seperti keluar dari tempat cuci, tubuhnya sudah bersih. Ini hebatnya taubat. Dan hebatnya lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, taubat ini waktunya dikasih sampai kalau untuk orang personal itu sampai nyawa di tenggorokan. Sampai berapa menit sebelum nyawa menjemput, ajal menjemput. Akan tapi untuk manusia sampai matahari sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sekarang matahari terbit dari timur, selama matahari terbit dari timur, maka orang boleh bertaubat. Manusia diperbolehkan untuk bertaubat. Untuk individu, taubat itu batasnya adalah sebelum ajal menjemput, sebelum ajal itu ada di kerongkongan kita. Kalau dalam bahasa menit kali, 1 menit, 2 menit sebelum ajal tiba. Ini luar biasa, Bu. Anugerah yang luar biasa. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa taubat ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin yang ketiga yang terbesar kali. Ketiga terbesar atau keempat yang terbesar. Paling jelek adalah kelima yang terbesar. Kenapa kok iman yang terbesar bukan taubat, Ustaz? Orang kafir ya mau tobat gitu, mau tobatnya pakai apaan? Pakai iman. Kalau pakai tobat doang tanpa iman nggak bisa. Dia harus pakai iman dulu baru tobat. Kita nih udah beriman, alhamdulillah. Kita mau menyelesaikan permasalahan kita pakai apaan? Pakai tobat. Ini anugerah taubat. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas yang begitu sempurna. Dasarnya manusia adalah salah. Al-insan mahal khoto' wa nisyan. Nah, sebaik manusia yang bersalah adalah wa khairul khata'ina tawwabun. Orang yang salah, sebaik orang yang bersalah adalah orang yang taubat. Nah, kita ini bersalahnya udah. Dosa banyaknya udah. Tinggal ujungnya adalah mau bersihin atau enggak. Hanya saja ibu-ibu sekalian, taubat ini bukan hidayah ya. Taubat adalah pilihan, Bu. Kalau hidayah itu anugerah, given, Bu. Orang mau hidayah itu belum tentu dapat. Adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kalau taubat adalah dia pilihan. Kita ini sekarang nih ilmu udah punya. Kalau beriman itu ada orang mau beriman belum tentu beriman. Orang punya ilmu belum tentu mau beriman. Akan tapi untuk taubat kita ini kan semuanya udah pada beriman.
Akan tapi apakah kita semuanya sudah bertobat? Jawabannya kan ada yang udah, ada yang belum. Bukan kita yang ikut pengajian, kita nih umat Islam Indonesia, umat Islam Jakarta, gitu. Ada sekian juta gitu. Udah pada tobat semua? Kayaknya jawabannya belum. Pemerintah kita udah tobat semuanya? Kayaknya jawabannya belum. Ulama kita udah tobat semuanya? Kayaknya ya belum semua, belum semua. Jadi taubat ini adalah pilihan. Orang biasa bisa bertaubat, orang pintar belum tentu bertaubat. Gitu. Nah, pilihannya ini seharusnya kita pilih ya. Saya buat saya pribadi, saya ingetin banget, Lutfi, ayo taubat, ayo taubat. Dan Rasulullah sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh terbaik buat kita, itu selalu mengajak kita untuk bertaubat. Bahkan beliau mencontohkan bahwa beliau banyak sekali bertaubat. Nah, berapa? Nah, kita akan baca teks. Saya bacain Bu ya, teks hadisnya di Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati, qala Imam Nawawi, babut taubati, qala ulama atau batu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la ta'allaq bihaqqil adami falaha thalathatu syurutin. Ahaduha ayyuqla'a anil maksiyah wa tsani ayyandam an ala fi'liha wa tsalis ayyazima alla yauda ilaiha abada. Fa in fukida ahadus salasati lam tasih taubatu. Imam Nawawi mengatakan taubat ini adalah ikhla ya, keluar atau menghindarnya manusia dari, bukannya menghindar, cabut ya, cabut ikhlas adalah mencabut karena kita kan udah berada di situ. Keluarnya kita dari gumpalan dosa. Nah, dosa ini ada dua macam. Ada dosa yang betul-betul ansih hubungan kita dengan Allah, ada yang hubungan kita dengan Allah dan manusia. Ada ta'alaku bihaqil adami. Nah, kata Imam Nawawi, kalau hanya hubungan kita dengan Allah, maka ada 3 syaratnya. Kalau dengan adami, ada urusan dengan manusia, maka taubatnya itu harus ditambah dengan 1 unsur lagi. Nah, 3 hal ini yang kita dengan Allah apa? Yang pertama kata Imam Nawawi, syaratnya, nah Imam Nawawi mengatakan ini bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama-ulama. Walhasil, kalau kita boleh katakan ini hampir semua ulama sepakat bahwa syarat taubat adalah 3 hal ini. Yang pertama, dia harus menghindar dari maksiat yang biasa dilakukan. Saya taubat, nggak mau ke klub malam lagi, maka saya nggak boleh pergi ke klub malam lagi. Saya nggak boleh pergi ke klub malam. Saya taubat, nggak mau pakai narkoba lagi, maka saya nggak boleh pakai narkoba lagi. Walau cuma sedikit, saya nggak boleh. Akan tapi kalau misalnya saya taubat nih, saya nggak mau main perempuan lagi, tapi saya masih nongkrong di kafe, masih nongkrong di bar, masih nongkrong di, itu namanya bukan taubat. Kalau saya nggak mau minum lagi, saya nggak mau minum lagi, tapi di rumah saya masih nyimpen minuman ya, maka saya namanya nggak taubat. Ini ayyakla anil maksiyah. Yang keduanya ada ayyandama ala fi'liha. Dia harus menyesal. Dia harus menyesal atas perbuatannya tadi itu. Saya salah gak sih minum minuman keras? Saya salah gak sih pakai narkoba? Kalau misalnya, gue sih nggak salah. Kan gue belum tahu. Ini taubatnya nggak diterima. Tapi dia merasa berdosa. Dan merasa berdosa, dan saya berdosa tapi mungkin saya belum bisa untuk keluar. Kemarin tuh saya berdosa tapi saya terpengaruh sama temen, maka saya menyesal, tidak bisa menahan diri. Ini syaratnya adalah ayyandama ala fi'liha, menyesal bahwa dia sudah melakukannya. Yang ketiganya berjanji untuk tidak kembali ke maksiat tersebut. Ini 3 syaratnya. Kata Imam Nawawi, kalau 1 dari 3 syarat ini nggak ada, maka taubatnya tidak diterima. Kalau dia
taubat tanpa penyesalan, maka taubatnya nggak diterima. Taubat tanpa menghindar dari hal yang sama, maka taubatnya nggak diterima. Nah, kalau nggak diterima, kayak gimana? Kan tadi kita bilang ada dua hal ya, ada istighfar, ada taubat. Istighfar kan penghapusan dosa lokal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzimnya dari apaan? Saya umpamanya ini ya, saya bohong gitu. Saya bohong, bohongin bini atau bohongin teman. Astagfirullahaladzim. Atau membuli teman. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, saya membuli teman saya udah berapa kali? Udah 10 kali. Tadi astagfirullahaladzim untuk berapa kali? Untuk yang ke-10-nya doang. Untuk 1, 2, 3-nya kan enggak. Karena itu ketika 1, 2, 3 enggak, berarti saya diampuni, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya yang keberapa? Atas kesalahan saya yang ke-10. Bukan atas kesalahan saya dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi kalau saya tobat, saya peminum minuman keras. 10 tahun Ustadz saya minum minuman keras. Sekarang saya mau tobat gitu, saya mau tobat. Kalau kita tobat beneran, maka penghapusan dosanya adalah selama 10 tahun. Tapi kalau saya minum, astagfirullahaladzim, udah, saya nggak pakai tobat, saya diampuni apa? Diampuni yang tadi doang, yang astagfirullah doang, yang sekali doang. Dan saya minumnya udah 1000 kali. Nah, karena itu perlunya taubat di sini. Nah, Imam Nawawi nambahin, kalau umpamanya ada hakul adami, maka tolong diselesaikan hakul adaminya. Contohnya apaan? Saya taubat, saya punya banyak dosa, pengen taubat dari segala dosa, tapi saya punya utang kepada Haji Ahmad, 1 juta rupiah. Nah, ketahuilah bahwa yang 1 juta rupiahnya ini harus saya bayarkan kepada Haji Ahmad. Saya ngambil apaan? Saya ngambil rokoknya, saya ngambil barangnya, saya ngambil HP-nya. Kalau saya mau tobat, saya harus datang ke Haji Ahmad. Pak Haji, dulu HP antum yang hilang tuh saya ngambil. Sekarang ini saya udah menjadi orang baik, saya mau tobat nih. Saya minta maaf ya. Pak Haji Ahmad bilang, ya tobat, lu tobat aja, tapi HP-nya lu ganti. Kita wajib ganti. Kalau kita nggak ganti, maka kita dosa nyolongnya itu kepada Haji Ahmad tetap. Tapi kalau Haji Ahmad bilang, ya udah bagus dah kalau lu mau tobat, HP-nya nggak usah lu ganti dah, gue ikhlasin. Maka selesai masalahnya, taubatnya diterima, dosanya nyolong HP Haji Ahmad selesai. Nah, ini taubat. Nah, teks hadisnya kayak gimana? Nah, Imam Nawawi kan memulainya setelah definisi, setelah konsep, Imam Nawawi memulainya dengan firman Allah. Ayat mana yang beliau ambil? Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang pertama adalah ayat yang lebih ajakan ya. Wahai manusia, bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ujungnya apaan? Ujungnya kalau kepengen bahagia, bertaubatlah. Kalau kepengen bahagia, bertaubatlah. Ini ayat yang pertama yang beliau kutip. Ayat yang kedua, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini adalah proses ya. Minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lah. Jadi Imam Nawawi kepengen membedain antara istighfar dengan taubat ya. Istighfar adalah langkah awal dari sebuah taubat. Jadi istighfar dulu, kemudian taubat. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Ini ayat yang kedua yang beliau ambil di surat Hud ayat ketiga. Berikutnya ayat yang ketiga yang beliau ambil adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu kan ulama banyak membaginya ya. Ada yang taubat, kalau bahasa Betawinya nih istilahnya Kiai Zainuddin Amil, ada taubat sambel, ada taubat apalagi tuh. Ada taubat angin-angin, ada taubat macam-macam. Nah, yang disuruh oleh Allah apa? Taubatnya taubatan nasuha. Taubat yang benar. Taubat yang benar. ini niatnya. Jadi cakep banget Imam Nawawi ngambil ayat-ayatnya di surat An-Nur ayat 31. Yang pertama,
surat Hud ayat ketiga dan surat At-Tahrim ayat ke-8. Urutannya mantap tuh. Nah, nanti kalau boleh saya tambahin, ayatnya, maka saya akan ambil ayat dari ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepet-cepet dah kalau emang pada mau masuk surga, cepet-cepet minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta ampun kan prosesnya jangan minta ampun doang. Ada yang lebih hebat tinggi adalah taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, kalau orang-orang muttaqin ini pasti salah satu kerjaan adalah istighfar, pasti salah satu yang selalu beliau kerjakan adalah taubat. Orang-orang yang udah masuk kategori bertakwa. Tinggal kita ini sekarang nih udah bertakwa atau belum, udah masuk kategori takwanya cakep atau belum, maka indikatornya kita udah sering istighfar atau belum. Baik. Di hadis yang Imam Nawawi adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita dengan sumpah ya, dengan sumpah. Ini kita harus pahami bahwa hadis itu Rasulullah nggak pakai sumpah, beliau nggak pernah bohong. Nggak pakai sumpah, beliau nggak pernah bohong. Dan kita akan percaya. Kalau pakai sumpah, apalagi kan gitu. Apalagi pakai sumpah. Nah ini beliau ini pakai sumpah. Wallahi, demi Allah, saya ini seharinya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala aktsara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali seharinya. Di riwayat yang lainnya wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Di riwayat Imam Muslim Rasulullah mengajak ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, tubu ilallah. Kita katakan, kenapa kok di sini wahai sahabat-sahabatku, wahai orang beriman, akan tapi dikatakan di sini wahai manusia. Kenapa kok ajakannya kepada manusia bukan kepada orang mukmin? Nah, kita katakan bahwa taubatnya orang non-muslim adalah iman dulu. Iman ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, maka dosanya tuh lebur semuanya. Taubatnya dari orang non-muslim adalah beriman. Ketika beriman itu sama dengan taubat. Kalau kita kan udah beriman. Taubatnya kita adalah pengakuan akan dosa dan permohonan maaf akan dosa. Ada pengakuan, ada istighfar, ada janji ya, nggak akan balik. Itu niatnya. Dan Rasulullah di riwayat Imam Muslim ini 100 kali loh, 100 kali. Kalau kita mau pakai bahasa yang kita pilihan, ada untuk manusia, ada untuk beriman. Kan orang mukmin tuh banyak dosanya loh. Nabi yang dosanya udah diampunin aja taubatnya 100 kali, kita yang dosanya belum diampunin, belum tentu diampunin, dosa masa enggak lebih daripada 100 kali. Terus Rasulullah SAW yang hampir boleh dikatakan tidak pernah berbuat dosa, hampir, tapi beliau manusia. Hampir. Kalau akidahnya kan Rasulullah mungkin berbuat dosa, tapi Allah udah janji mengampuni. Terus bahasa keduanya, Rasulullah hampir tidak pernah berbuat dosa. Hampir tidak pernah berbuat dosa. Nah, ada akidah yang Rasulullah memang tidak pernah berbuat dosa. Ini tiga tahapan ya, atau 3 tingkatan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Kita bilang mana? Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Ya Rasulullah pun pernah berbuat dosa, beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Nah, beliau aja 100 kali sehari. Ini istighfar atau taubat? Kalau bahasa di sini kan istighfar iya, taubat iya. Baik. Di hadis yang berikutnya, an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Muslim wallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanqalabat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu apa namanya ya isan ya minha fata syajaratan fataja'a fi zilliha wa qad aisa min rahilatihi wa bainama huwa kadzalika iz huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a fi syiddatil farah. Ini ada riwayat Imam Bukhari yang pendek, ada riwayat Imam Muslim yang panjang. Hadisnya sama ya. Kalau riwayat Imam Muslim ini ada kisahnya. Allah ini kata penjelasan Rasulullah lebih senang, lebih gembira dari gembiranya seseorang ketika mendapati ontanya kembali. Ontanya kembali. Gambaran ontanya kembali kayak gimana? Ada orang di padang pasir naik onta, terus dia apa namanya? Ada makanan minumannya, barang-barang semuanya di onta. Di tengah padang pasir dia tidur atau dia berhenti di pohon tidur, tahu-tahu ontanya jalan. Begitu bangun dia nggak ada inian, nggak ada ontanya. Sedihnya kan sedih banget. Dia nungguin berapa lama, pas nunggu berapa lama, tahu-tahu ontanya datang lagi. Gembira atau tidak? Gembira karena nyawanya tersambung. Karena barang-barang yang hilangnya itu ada. Nah, Allah ini kiasan manusia. Allah ini lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dari orang tadi nih yang ontanya ketemu lagi, yang ontanya hilang terus ketemu. Sampai-sampai ini di riwayat Imam Muslim nih, kadang-kadang kita juga salah ngomong ya, salah ngomong sampai dia ngomong Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku dan ana Tuhan, aku Tuhan. Ini kan ngomongnya udah terbalik banget nih. Nah, kenapa kalau dia ngomongnya terbalik? Min syiddatil farah. Karena saking gembiranya, ya Allah lu dah bini gua, padahal kan mantunya bukan bininya. Nah, ini salah ngomong nih karena dia senang banget. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika kita nih sebenarnya penghalang taubat kita, ada orang yang malu sama Allah. Ustadz, anda malu sama Allah, anda belum berani taubat. Emang dosa ente apaan? Ustadz nggak tahu aja anda dosanya apaan. Kalau Ustadz tahu, mungkin Ustadz juga udah gebukin aneh kali. Banyak orang terhalang untuk atau nggak bertobat karena merasa dirinya udah kotor banget gitu. Wah, kotor banget, najis banget, nah, sehingga dia nggak mau taubat. Hadis ini nguatin banget ya. Lu pada yang ngaku dosa nih banyak banget. Allah ini kalau ente pada taubat, Allah tuh lebih gembira. Allah lebih gembira. Udah ente taubat aja. Artinya jangan takut dengan dosa kita yang besar. Karena itu saya tadi bilang ya di awal saya bilang bahwa taubat ini merupakan anugerah Allah yang terbesar setelah keimanan, setelah kesabaran, setelah ketakwaan. Ini terbesar. Kita ini yang udah ikut pengajian subuh ya,
sholatnya udah lempeng, udah 5 kali, ya, zikirnya mungkin udah banyak, masih perlu nggak taubat? Masih perlu nggak taubat? Kita kan katakannya, siapa di antara kita yang udah cakep ini nih yang nggak punya dosa? Siapa? Pak Joko nggak punya dosa, Pak Dasril nggak punya dosa, Sadul Lutfi nggak punya dosa? Kagak lah. Beliau banyak dosanya, saya lebih banyak lagi dosanya. Nah, lebih banyak lagi dosanya. Ketika kita taubat nih, kita taubat, cakepnya apaan? Ya Allah, tinggal yang naikin adalah amalnya. Ketika sekarang ini mungkin saya lebih rendah dibanding bapak-bapak sekalian karena amal saya banyak tapi dosa saya juga banyak. Nah, ini saya lebih rendah daripada bapak-bapak sekalian karena kalau ditimbang dosa saya sama pahala saya seimbang, sehingga mungkin saya masuk surga nggak layak, masuk neraka nggak layak. Ini kata Pak Mu'tazilah nih. Ini bukan kata pahamnya ahli sunnah. Kata Pak Mu'tazilah, dia surga nggak masuk, neraka nggak masuk. Udah nongkrongnya di tengah-tengah aja. Nongkrongnya di tengah-tengah. Tapi kalau kata ahli sunnah, dia akan masuk neraka dulu, dicuci, baru kemudian dia dimasukin ke surga. Ini menurut ahli sunnah. Kita pilihannya adalah, kita mau pakai dicuci dulu atau kita mau cucinya di Indonesia aja. Gitu. Ketika kita pakai dunia, ya. mau cuci dulu, maka cucinya di neraka, Bu. Cucinya neraka enak atau enggak? Jawabannya, ya kagak enak lah. Pakai siksaan. Kalau cucinya di dunia, kan tinggal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tinggal begitu doang. Cuma yang susah di mana yang susah? Yang susah adalah, ini saya sadar banget. Saya ngomong di Pondok Indah nih. Saya ngomong di Pondok Indah, saya sadar banget bahwa kita nih kalahnya sama apaan? Sama hubud dunia. Kita nih nggak taubat atau menunda taubat itu gara-gara kita terlalu tinggi hubud dunianya. Dan ini secara konsep Rasulullah udah ngingetin nih. Kita takut mati. Kenapa sih takut mati? Hubud dunia kita kelebihan. Hubud dunia kita kelebihan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ada entah ibu kita, entah anak kita, entah kita sendiri sakit nih, sakit. Kita usahain berobatnya kemana? Mesti ke rumah sakit yang paling mahal di Jakarta. Rumah sakit Jakarta katanya ada dokter yang paling bagus di Singapura. Kita ke Singapura nggak? Singapura. Di Singapura dibilang ada rumah sakit lagi yang hebat lagi di Belanda atau di Amerika. Kita kejar itu ke Belanda dan ke Amerika. Kita kejar untuk kesehatan kita, tapi kita tidak pernah mengejar Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk sedekah ke masjid, kita lupa untuk sedekah ke anak yatim, kita hanya mengeluarkan uang yang beratus-ratus juta, mungkin miliar, untuk kesembuhan kita. Karena kita belum siap mati atau takut mati, pengen masih menikmati kehidupan. Padahal mungkin umur kita udah 60, udah 70, tapi usaha anaknya, usaha keluarganya, untuk kesembuhan orang ini atau kita ini itu luar biasa. Tapi persiapan amal kita buat akhirat kita lupa. Kita lupa. Ada kisah nih yang saya baca mungkin besok kemarin yang nonton TV acara saya di TVRI, kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakit, kalau kita sakit nih, yang kita ingat apaan? Anak saya gimana ya? Ada yang ingat anak saya kayak gimana? Terus duit saya gimana? Hotel saya kayak gimana? Atau usaha kayak saya kayak gimana? Duniawi yang kita sering pikirin. Kata Abu Bakar, orang yang sakit masih ingat keluarganya aja, masih ingat harta bendanya aja, padahal kematian itu lebih dekat dari kinaklihi. Padahal kematian itu udah lebih dekat daripada sendal dan pasangannya udah dempet.
Setiap kali Abu Bakar sakit, walaupun usianya masih 50-an, masih 40-an, beliau akan bilang kullun nasi musabbahum bi ahlihi. Manusia itu banyak yang masih ingat keluarganya aja. Padahal kematian itu udah lebih dekat daripada sendal dan pasangannya. Nah, harusnya apa? Maknanya apaan? Maknanya adalah kalau udah kayak begini, jangan ingat duniawinya aja. Akan tapi ingat bekal di akhirat. Kalau umpamanya ini mohon maaf, kalau kita lagi sakit, kita ingat kita udah tobat atau belum ya? Saya lagi sakit nih, saya udah tobat belum ya? Nah, saya masih ada gak harta saya yang bisa saya sedekahkan kepada orang lain? Masih ada gak harta saya yang bisa saya sedekahkan kepada orang lain? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan. Saya udah taubat atau belum? Kalau belum, segera taubat. Yang kedua, masih adakah harta saya yang bisa saya sedekahkan kepada orang lain? Kenapa kayak begini, Bapak dan Ibu sekalian? Taubat itu nggak perlu modal, sama sekali nggak perlu modal. Nah, dan nggak ada biayanya sama sekali. Kenapa kok taubat nggak perlu biaya? Nah, karena tempatnya di mana aja. Kalau umroh kan perlu biaya. Waktunya taubat tadi kita katakan bebas, 24 jam. Tempatnya bebas, mau di mana aja. Bahasanya bebas, mau bahasa apa aja. Kondisinya bebas, mau kondisi apa aja. Ini taubat nggak bermodal. Nah, kalau yang kedua ini akan bermodal. Nah, akan bermodalnya ini kita dipentokin ya, bukan dipentokin, diadu sama keimanan kita. Saya udah mau meninggal, saya mikirin anak saya atau saya mikirin diri saya? Nah, saya mikirin diri saya. Banyak sekali orang-orang yang mikirin anaknya, mikirin bininya, atau mikirin suaminya. Hasilnya apaan? Dikasih itu semua orang harta bendanya. Harta bendanya yang entah 10 juta, entah 10 miliar, entah 100 miliar, semuanya dibagi untuk anak dan keluarganya. Buat dia sendiri kagak dibagi. Paling dia bilang, tolong ya kuburin saya di pemakaman tuh yang mewah tuh. Itu. Tolong makamin saya di ini itu. Padahal makam itu nggak menjadi acuan. Saya dimakamkan di Karet Bipak, dengan di Tanah Kusir, dengan di San Diego Hill, dengan di pemakaman Al-Azhar itu sama, kecuali kalau dimakamin di Madinah atau di Mekah itu baru beda. Kalau cuman itu sama. Tapi yang kita bawa nih apaan gitu? Yang kita bawa harusnya nih ini mudah-mudahan nih banyak ibu-ibu yang umurnya udah sore ya. Udah sore, saya juga termasuk udah asar lewat ya. Pada hasil udah asar lewat, udah asar lewat. Ya, maghrib belum nyampe, Pak. Tapi asar udah lewat. Udah 50-an kan, udah asar lewat. Nah, ini kita bagi deh. Yang kita buat warisin ya, kita yang warisin mungkin 2/3. Yang kita buat kita sendiri kita bawa sampai akhirat sepertiganya dah. Kalau sepertiga kebanyakan juga masih kebanyakan, padahal kita nggak bakal ngerasain yang 2/3-nya itu, Pak. Dan sepertiganya masih kita bilang kebanyakan, udah 20%-nya dah. Nggak 33%, akan tapi 20% ya. Masih kebanyakan juga, udah mentok banget dah 10%. Bayangkan aja, Bapak dan Ibu sekalian, mengeluarkan harta 10% yang buat dia bawa, mereka lebih banyakan ya, lebih redho, lebih seneng 100%-nya dikasih orang dibanding buat dia ngambilnya 10%. Ini banyaknya bodohnya manusia. Banyak sekali yang bodoh manusia. Yang pertama bodoh, yang kedua anaknya juga anaknya nggak mikirin orang tuanya. Harusnya kan kalau anaknya mikirin orang tuanya, mama, harta mama kan banyak, papa harta papa kan banyak. Kalau saya hitung mah 100 miliar ada. Udah papa sedekahin dah 10 miliar. Papa bagi buat kami jangan 100 miliarnya.
Akan tetapi cukup bagi kami 50 miliar, Papa bawa 50 miliar. Atau ya, atau kami dikasih 2/3-nya, ahli waris maksudnya, dikasih 2/3-nya, Papa bawa 1/3-nya. 30 miliar Papa bawa, 70 miliar buat ahli waris. Kalau bisa kayak begitu, keren. Keren. Nah, anaknya bisa ngomong kayak begitu, keren. Atau ibunya sendiri, bapaknya sendiri yang sadar, harta bapak, harta ini kan harta ibu. Jangan dikasih orang semuanya, tapi kita yang nggak bawa. Nah, udah, sedekahin. Entah pakai lewat wasiat, entah langsung gitu. Langsung sedekahin. Udah, saya sedekahin harta saya. Karena itu ketika kita mau ngeliat ayatnya saya lupa di surat apaan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, infakin harta ente sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Nah, kalau udah datang kematian, ente bakal minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih waktu 2-3 hari untuk menginfakkan hartanya atau sebagian hartanya. Orang yang meninggal ini agak sedikit bukan nggak melenceng ya, kaitan dengan tobat, kaitan dengan kematian. Orang yang udah meninggal nih, atau yang 1 detik lagi mau meninggal, maaf lah, 3 detik, 1 menit lagi sebelum meninggal, nawar kepada Allah, ya Allah, panjangin umur saya selama 3 hari. Kalau nggak bisa 2 hari, kalau nggak bisa juga sehari lagi. Nah, buat apaan? Buat saya infakkan harta saya ke jalan Engkau. Itu kata semua orang yang punya harta tapi belum dinafkahkan. Nah, kenapa seperti ini? Karena dia melihat 1 menit sebelum orang meninggal, ini 1 menitnya boleh 1 detik, boleh 2 detik, boleh 3 detik ya. Angka menitnya artinya detik-detik terakhir. Orang itu sudah melihat dia akan masuk surga atau masuk neraka. Orang itu bakal tahu, saya masuk surga atau saya masuk neraka. Tapi dia tidak bisa menginformasikan kepada keluarganya. Dia hanya tahu dirinya karena Allah ngasih video laporan dan video yang akan terjadi besok. Nah, ketika ini terjadi, maka ketika dia lihat bahwa saya harus menanggung dosa-dosa saya kayak begitu, maka dia akan bilang, ya Allah kasih saya kesempatan untuk hidup lagi beberapa hari lagi. Untuk apa? Untuk haji kan nggak mungkin, karena haji setahun sekali. Untuk puasa kan nggak mungkin, fisiknya udah lemah. Untuk taubat, sholat panjang nggak mungkin. Apa yang paling mungkin dilakukan oleh orang sakit? Orang sakit kan bisa bilang ya, walaupun di perbaringan tuh tanah yang di Bogor, yang di sebelah sana yang 1 hektar, udah kasihin aja ke pusat kajian hadis tuh, Dr. Lutfi butuh tanah tuh 1 hektar, kasihin aja beliau. Itu kan bisa dilakukan. Itu Masjid Pondok Indah lagi mau bangun apaan? Anak yatimnya banyak, kasihin tuh panti asuhan Pondok Indah. Itu bisa dilakukan. Kalau disuruh ke Mekah, ya nggak bisa lah. Bisanya kapan keluarnya? 5 hari lagi. Terbangnya kapan? Nggak bisa. Tapi kalau sedekah bisa. Dan itulah yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Nah, kita pilihannya sekarang nih, mungkin ya pertanyaan buat diri saya juga. Buat diri saya juga. Saya udah tobat atau belum? Kalau misalnya saya belum tobat, maka segera tobat. Terus saya lihat lagi. Saya umurnya udah berapa nih ya? Udah berapa? Kesehatan saya kayak berapa? Kan orang nih kadang-kadang nih Ustadz nih, ini pengakuan kita semuanya nih, kita semua ini sering menunda tobat karena masih bilang saya masih hidup 10 tahun lagi. Yakin, saya yakin. Semua kita ini kadang-kadang menunda tobat gara-gara kita masih yakin bahwa kita masih hidup 10 tahun lagi. Tobatnya kapan? Tobatnya ntar. Kalau udah pensiun.
Taubatnya kapan? Ntar kalau udah umurnya 70, taubatnya kapan? Kalau udah masuk rumah sakit Pondok Indah. Baru taubat. Tobat. Padahal ketika kayak gitu tuh, kita lagi udah sakit, udah apa? Kebayangan kita apa? Tadi ada orang yang dikejar untuk pengobatan, ada orang yang kerjaannya ribut, apa namanya, ngeyel aja, nggak terima dengan takdir Allah yang mematikan, yang mengkondisikan beliau dalam kondisi yang nggak enak itu. Nah, terus apalagi sekarang ini kita lihat bahwa kematian ini udah semakin gampang ya. Lewat tabrakan semakin sering, Pak. Lewat jatuhnya kapal ya, kecelakaan semakin sering. Nah, lewat virus yang baru tuh corona itu semakin banyak. Belum lagi ada hal-hal yang lain yang apa namanya, yang makin banyak ya penyebab kematian. Belum lagi itu. Nah, walhasil ayo semuanya kita sama-sama bertobat, jangan tunda taubat kita. Baik. Satu hadis lagi yang kita bisa baca sebentar, atau dua hadis lagi. Hadis yang berikutnya adalah Nabi Musa, Ubaidillah an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bil nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Ini Rasulullah menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadaha. Yabsutu artinya nih, kalau bahasa kita ini menggelar ya, membentangkan, buka tangannya. Allah tangannya nggak sama dengan kita. Kalau dalam artian yang luas adalah Allah memberi kesempatan kepada hambanya sepanjang pagi hari, sepanjang siang maksudnya, dari subuh sampai maghrib, untuk menerima tobatnya orang yang salah semalam. Malam dia salah, tobatnya siang hari. Nah, yang salahnya siang hari, Allah buka tuh pintu tobatnya dari maghrib sampai subuh, untuk memberi kesempatan kepada yang salahnya pagi hari. Kita ini kan mayoritas, ini kan salahnya kan pagi hari ya, mayoritas kita. Tapi sekarang kan udah beda lagi tuh. Udah beda lagi. Ada orang yang klub malamnya kan malam, Mbak. Namanya juga klub malam. Nah, malam. Kafenya kan nongkrongnya, hangoutnya kan malam. Jadi kita dosa pagi ada, dosa malam ada. Dosa pagi di kantor, dosa malam di kafe. Nah, dosa pagi di mall, dosa malam di karaoke atau di mana. Nah, kita ini dosanya pagi iya, malam iya. Akan tapi Allah buka kesempatan kita untuk tobat siang dan malam. Sampai kapan kesempatan itu? Tadi udah kita katakan bahwa untuk konsep manusia secara umum sampai matahari terbit dari barat. Untuk individu sampai nyawa di kerongkongan. Satu hadis yang terakhir, masih keburu ya, ada 8 menit. Masih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya saya baca. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Di hadis yang pertama tadi, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima taubatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Walhasil apa nih Bu nasihatnya ini? Allah nawarin dengan tawaran yang jor-joran, bahasa kita, yang jor-joran. Bahkan Allah, hadis yang tadi ya, yang sebelumnya kita baca adalah Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibanding kita nih, gembira dengan dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Nah, kesempatan yang ini luas banget,
luas banget. Karena itu kita sampai bilang ya tadi, anugerah Allah yang terbesar buat manusia, buat umat Islam adalah kesempatan untuk bertaubat. Dan enaknya lagi taubat itu nggak perlu modal, perlunya adalah keinginan. Tapi Ustadz, nah, taubat itu kan nggak enak Ustadz. Nggak enaknya apaan? Besok kita nggak boleh nongkrong lagi Ustadz. Nggak boleh begitu lagi Ustadz. Kalau udah tobat, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ya kalau kita mau jujur, yang nggak boleh apaan sih? Udah Ustadz, ini kalau yang ya dosanya perempuan ya, dosanya perempuan. Itu Ustadz, kalau misalnya saya udah tobat kan saya nggak boleh main ke klub-klub lagi Ustadz. Jawabannya, itu mau main klub mau perempuan, mau perempuan. Nanti bini di rumah. Bini udah tua Ustadz, ya udah nikah lagi cari yang muda. Nikahin jangan yang muda, udah, janda kan ada. Janda banyak sekarang. Udah pakai janda. Ustadz jangan begitu dong. Nah, ibu-ibu sekalian, ini saya bukan membela bapak-bapak, bukan mendiskusikan perempuan, sama sekali nggak ada. Gitu. Nah, Allah ngasih semuanya berimbang, berimbang. Laki-laki kemampuan dan juga punya kekurangan. Perempuan punya kemampuan juga punya kekurangan. Nah, ini imbangnya seimbang. Kalau emang laki-lakinya itu bisa bisa tanpa nikah lagi, udah bininya ada. Kalau emang laki-laki itu nggak bisa tahan kecuali harus pakai nikah lagi, ibu-ibu sekalian, ridhoilah suaminya untuk sekalipun ya. Saya perlu menegaskan bahwa suami menikah lagi sebenarnya tidak perlu ridho istrinya, tidak perlu izin istrinya. Akan tapi sebaiknya itu dikomunikasikan. Bapak-bapak, kesempatan ini jangan dipakai tanpa memikirkan perasaan istrinya, tanpa memikirkan kemampuan kita sendiri. Kalau emang bisa mengubah diri dengan hal yang positif, silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, ngomonglah kepada istri untuk menikah lagi untuk masalah perempuan. Untuk masalah yang lain apaan? Minuman ya. Minuman saya udah biasa mabok Ustaz. Kalau nggak mabok nggak. Jawabannya kayak gimana? Jahe itu lebih enak tuh. Nah, susu kambing sama madu tuh jauh dibanding alkohol. Itu teh lemon tea dengan mint ya. Itu jauh lebih enak daripada alkohol. Nah, jadi alternatifnya Allah kasih ya. Allah tidak mengharamkan suatu dengan tidak menyediakan dengan alternatif yang lain. Allah pasti mengharamkan babi ya. Babi. Orang kan pada bilang nih, babi itu enak Ustaz. Daging ayam juga enak kok. Daging ayam, rendang Padang juga enak kok. Gulai Surabaya enak kok. Pecel Madiun enak kok. Gudeg Jogja enak kok. Jadi alternatif yang enak tuh masih banyak banget. Tapi nggak seenak babi guling. Ayam kambing guling enak kok. Jajal aja makan di Tegal, di sate apa tuh kambing muda. Nah, coba aja makan di itu, enak itu. Nah, dalam artian ada penggantinya. Ustaz, nongkrong di kafe itu enak, nongkrong di masjid juga enak kok. Kalau enggak nongkrong di pesantren saya juga enak kok. Dinginnya dapat, ademnya dapat, ngopinya dapat. Ya kayak gitu. Jadi Allah nggak pernah melarang satu hal tanpa memberikan alternatif walaupun di dunia. Dan pastinya Allah menyiapkan yang lebih indah di akhirat. Allah menyiapkan yang lebih jauh lebih indah di akhirat. Nah, terakhir sudah waktunya ya buat saya, buat kita semuanya untuk taubat, memperbaiki diri, dan mudah-mudahan taubat kita taubatan nasuha, bukan taubat
tobat. Saya termasuk banyak dosa. Kadang-kadang saya nih ibu-ibu sekalian, dosa saya mungkin 100 amalan ya. Saya baru tobat 90, yang 10-nya belum gitu umpamanya. Atau kesalahan saya, dosa saya 10, saya udah tobatnya di 9 poin, satu poinnya belum. Ini mungkin ada di antara kita yang kayak begitu. Nah, resikonya tadi saya sudah kasih tahu. Ajakan saya pribadi kepada diri saya, ayo kita tobat semuanya dari segala dosa. Mudah-mudahan kita bisa melangkah ke sana. Amin ya robbal alamin. Baik. Makasih Ustadz. Subhanallah, luar biasa. Tausiah hari ini luar biasa ini. Bang, kita banget lah itu tausiah hari ini yang kita hadapi. Baik, sebelum Bapak sekalian, ini kita banget nih, semuanya kayak gitu kita nih. Kita nggak merasa, kelihatannya masih lama kita nih gitu. Penuh dan udah bertobat kelihatannya. Baik, sebelum kita acara tanya jawab, kita akan bacakan beberapa maklumat. Yang pertama untuk kajian besok pagi, itu Ahad 28 untuk akhir pekan bulan Februari, yaitu tanggal 28 Februari 2021, kajian tafsir Tadabbur Surat Ali Imran ayat 31 sampai 34 dengan narasumber Ustadz Afdoli Ali Rahman. Besok dipandu Ustadz Edi yang mandu nih besok. Kemudian dilanjut dengan jalan-jalan ke Filipina ya Pak Fadian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini besok pagi nih bakso sembako tahap 11. Jadi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Insya Allah akan diserahkan besok pagi. Bapak Ibu yang masih mau berdonasi masih ada kesempatan. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Irwan di telepon 0811 828 246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening Pejuang Subuh. Rekening Pejuang Subuh yaitu 7220201001 Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Barokallah. Belum terlambat Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan tempatnya. Kemudian untuk dari sesi pendidikan, Pak Edi mungkin bisa menyampaikan pengumumannya, Pak Edi. Dibacakan Pak aja. Said, Pak Edi mungkin Pak Said. Pak Said bacain kalau Pak Said. Saya nggak begitu, ini nggak bisa kelihatan. Baik, untuk divisi pendidikan, kegiatannya adalah kajian Beda Iqra batch 4. Ini sudah berjalan 3 kali. Insya Allah hari Ahad besok adalah terakhir dan sekaligus closing seremonial. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir, dipersilakan hadir untuk closing seremonialnya. Terus acara selanjutnya adalah untuk tarjim Al-Quran, yaitu program menerjemah Al-Quran, yaitu bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Suci Armisi, yaitu yang akan diselenggarakan pada bulan depan, bulan Maret, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28 adalah hari Ahad. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan ketik tarjim kirim ke nomor admin 0811 17 30 114. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, kami tunggu pendaftarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Syahid. Kita lanjutkan dengan acara tanya jawab. Ini yang pertama dari ini dulu nih, Ibu Sinta Utami. Itu mau dijelaskan Pak Ustadz teknis bagaimana langkah-langkah untuk bertaubat yang benar. Katanya kalau cuma bilang astagfirullah aja nggak dihapus semua dosanya. Gimana itu Pak Ustadz? Cara tobat yang harus semuanya, yang gimana caranya agar tobat kita hapus dosanya semua itu. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Ya. Kan ada 2 fase ya, ada istighfar, ada taubat.
Nah, Ya. nah kita nih seringan adalah masuk fase pertama doang, yaitu fase istighfar. Fase taubatnya itu kadang-kadang kita nggak masuk. Nah, fase fase istighfar nih kita lakukan dari apa? Kan kita istighfarnya kan dari semua dosa. Nah, kalau taubat juga kita bilang min kulli dzambin azim, dari semua dosa-dosa yang besar. Taubat itu kan juga ya, dosa kan dibagi ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Kalau dibilang 2, kecil dan besar. Kalau dibilang 3, kecil, sedang, sama besar. Nah, nah, yang perlu tobat yang mana nih? Perlu tobat. Kalau dosa kecil cukup istighfar. Nah, dosa tengah ini istighfar juga cukup. Kalau dosa besar ini adalah dosa yang harus pakai tobat. Nggak cukup dengan istighfar. Cuman permasalahannya adalah banyak sekali dosa kecil menjadi kebiasaan. Kecil kalau ditumbuk-tumbuk jadi gede nggak, Bu? Jadi gede. Kita sering numpuk kesalahan kecil ini jadi gede. Kalau udah jadi gede, perlu tobat atau enggak? Perlu tobat. Walaupun aslinya adalah dosa kecil. Nah, aslinya. Nah, kita benar nih, mau tobat. Nah, kita contohin lah, saya dulu peminum. Terus saya mau tobat. Saya harus bilang ke Allah ketika saya mau tobat beneran, ya Allah, dulu saya peminum, ya Allah. Baru 10 harian ini saya atau mulai hari ini saya kepengen tidak lagi menjadi peminum. Saya benar-benar nih saya menyesal, ya Allah, kan nyesalnya udah. Saya berjanji tidak akan kembali ke situ, ya Allah. Ya Allah, ampuni ya saya ini, dan saya menyatakan diri bertobat. Itu pakai bahasa Indonesianya selesai. Tobat dari minuman ini udah, tinggal prakteknya. Saya besok minum lagi nggak? Malam minggu besok saya minum lagi nggak? Nah, kalau saya malam minggu besok saya minum lagi, berarti taubat saya tambah sambel, bukan taubatan nasuha. Kalau malam minggu besok ada teman saya, yuk kita nongkrong yuk di sana yuk, gue yang bayarin dah. Gue udah taubat nih. Seminggu kali doang gitu, kan nggak apa-apa. Ini kan setan kan ngomongnya begitu. Udah gitu, enggak, lu ikut aja, lu nggak minum nggak apa-apa, minum pesen Coca-Cola aja. Nah, yang minum kita orang dah, inti nggak minum nggak apa-apa. Bapak sekalian, ketika kita datang ke meja itu, di meja itu semuanya pada minum, kita doang minum teh botol. Kira-kira ada yang iseng nggak geser gelas kita itu menjadi gelasnya dia? Nah, ada. Kalau Bapak udah tobat beneran, Bapak nggak balik ke tempat yang begituan. Kalau udah tobat beneran. Tapi kalau tobatnya masih separuh-separuh, ya masih baru. Tobatnya belum taubatan nasuha. Nah, Ibu, dosanya apaan? Ya, dosanya perempuan apaan? Guncing ya, menggunjing. Guncingnya di mana? Di kafe, di medsos. Medsosnya apaan? WA grupnya apaan? Ibu-ibu arisan sekolah, tempat menggunjing. Ibu mau tobat, Ibu keluar dari WA grup itu. Ustadz itu kan teman-teman saya semuanya, ya teman-teman Ibu yang hobinya adalah membuli atau menggunjing. Masuk grup Bang Subuh, grup WA Pejuang Subuh yang nggak ada guncingan di situ, nggak ada gibah-gibahan di situ. Terus gimana, Ustadz? Atau di sana sebagai pemberi nasihat, yuk pada kita isinya nggak bully lagi yuk. Kalau misalnya tetap nggak berlaku, maka keluarlah dari grup itu, berarti kita udah taubat. Itu langkah realnya itu. Kalau kita masih menikmati, maka kita belum masuk kategori taubatan nasuha. Itu Ustaz. Baik, mungkin dilanjut sedikit nih pertanyaannya dari Ibu tadi, Bu Utama tadi. Ini kalau kita ada utang
sebenarnya nggak niat ngemplang tapi keburu kita baru meninggal, memang nggak ada untuk bayar itu ibarat, atau ada apa, kita nggak terdeteksi lah itu mungkin karena utang kita kecil itu hewannya itu, tapi kita nggak ada niat ngemplang nih, gimana tuh anunya gitu. Nah itu lanjutannya tuh. Ya. Nah, Ibu ngutangnya di mana nih? Oh, dulu saat waktu SMA ya. Waktu SMA kan saya suka ngutang di warung. Sekarang SMA saya udah jadi gedung saat warungnya nggak tahu, warungnya Po Ipah tuh di mana udah nggak ketahuan Ustaz. Kan begitu ya. Nah, kita dulu ngemplang di situ, ngutang bakso 2 mangkok atau 3 mangkok belum bayar, sekarang udah ini. Nah, sengaja atau tidak sengaja, utang tuh mau sengaja atau tidak sengaja kan tetap utang, Ustaz. Nah, gimana cara bayarnya? Bayarnya adalah 10 mangkok bakso berapa, Bu? 10 mangkok bakso yang Ibu kemplang tadi itu atau Ibu belum bayar berapa? Kita bilang 100.000. 100.000. Maka nyatakan 100.000. Ya Allah, ini 100.000 saya bayar utang kepada Po Ipah yang saya nggak tahu tempatnya di mana. Saya masukin ke loker masjid. Ya Allah, pahalanya buat Po Ipah sebagai utang saya kepada beliau. Ampuni dosa saya, ampuni dosa beliau. Selama kita nggak bisa nyari ketemu Po Ipah. Tapi kalau misalnya SMA 3 atau SMA 8, SMA-nya masih ada, warungnya masih ada, kita nggak mau ke situ, yaitu kita nggak bisa, Pak. Nggak bisa pakai teori yang tadi itu nggak bisa. Kalau misalnya warungnya masih ada, kita ke sono. Di SMA 8 ya, kita ke SMA 8, warungnya masih ada, ketemu ibu apa di situ, cium tangan lah atau maaf ya dulu saya ngutang di warung ini, atau mungkin karena udah lama banget ibu sudah meninggal yang terusin anaknya kan ahli waris, Pak. Nah, dulu saya suka makan di sini, suka makan 3 bilang 2, makan 5 bilang 4, satunya ikan, Pak ya. Itu kan kebiasaan anak-anak SMA, anak SMP kan banyak yang begitu. Nah, banyak begitu, saya bayar nih, saya bayar. Bahkan kita ini ketika udah sadar kan kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang kita ngasihnya lebih. Sebenarnya utang kita kepada mereka tuh kalau mau dihitung-hitung paling 500.000, tapi kita nih karena Allah udah ngasih saya rezeki banyak, terus kita juga menyadari kita kasih Bu ini 1 juta, sebagiannya adalah untuk bayar utang saya yang dulu sering utang di ini saya nggak bayar, lebihnya buat Ibu. Gitu Pak caranya. Insya Allah dosa kita untuk hal yang itu selesai. Ya. Kalau utangnya gede banget tuh Pak Ustadz, perusahaan itu, yang punya perusahaan itu, hartanya sudah habis tuh, tapi utangnya masih ada, tapi nggak niat ngemplang tuh, gimana tuh Pak Ustadz? Iya, utang tetap utang, Mbak. Kecuali yang ini ngeredoin ya. Saya ini punya utang kepada si A, kita bilanglah 10 miliar gitu. Karena saya usahanya bangkrut, tetap utang atau enggak? Tetap utang. Kalau si A nggak redo, maka nanti di akhirat kebaikan saya senilai 10 miliar akan diambil oleh si A. Kebaikan saya yang 10 miliar akan diambil oleh si A. Ya, menjadi milik si A. Kalau saya udah nggak punya kebaikan lagi, dosa 10 miliar si A, dosa senilai 10 miliar si A, saya yang nanggung. Maka dosa saya di neraka mungkin cuma 1 minggu, karena saya nanggung dosa si A yang 10 miliar, jadi tambahin 1 bulan seminggu, Pak. Jadi segitu. Nah, walhasil nggak bisa, utang pada manusia itu nggak bisa selesai kecuali dengan selesai. Nah, kita ini ada nih caranya. Kalau emang kita kayak begitu, kita berdoa, ya Allah, saya dulu tahu salah. Sekarang ini saya tobat, tapi saya udah bangkrut, ya Allah. Saya kembali kepadamu. Saya utang saya sama Haji Ahmad 1 miliar, sama Haji Yusuf 2 miliar, sama Ibu Eni 500 juta. Saya punya utang, ya Allah. Saya mau bayar pakai apaan? Udah ada nggak hartanya, rumah udah habis. Sekarang saya juga ngontrak, pakai sertifikat udah nggak ada lagi. Ya Allah, bayarin ya utang saya. Bayar utang saya. Ketika itu selalu diucapin Bu dengan ketulusan,
nanti Allah lah yang bayar utangnya itu kepada Haji Yusuf atau kepada Ibu Eni tadi yang 500 juta. Gimana cara Allah membayarnya? Udah Allah yang ngatur tuh. Allah yang ngatur. Apakah Allah ngirim malaikat datang ke rumah Haji Yusuf bawain 2 miliar. Pak, nih dari Haji Lutfi utangnya dia 2 miliar lunas ya. Wah, itu emang siapa? Ada temennya Haji Lutfi. Temennya mana? Teman mana mau bayarin utang 2 miliar? Dia nggak tahu yang malaikat yang bayar, Pak. Temennya adalah malaikat gitu. Dia nggak tahu. Nah dia asal terima aja. Duitnya asli atau palsu, Ustaz? Malaikat memang punya duit rupiah, Ustaz. Nah itu urusan malaikat lah, urusan Allah lah. Itu ngaturnya seperti itu. Masih asli bukan palsu. Ini seperti itu, Ustaz. Apakah Allah seperti itu atau diberi kesadaran? Ya Allah, Ustaz Lutfi kan dulu kan baik banget sama saya. Saya berusaha, beliau tuh kita udah untung udah banyak banget, itu untung kita udah sampai puluhan miliar, baru utang 1 miliar mah udah kecil banget dibanding apa yang sudah diberikan kepada saya. Udah saya ikhlasin dah. Saya ikhlasin. Pak ikhlasnya. Ketika ikhlasin selesai. Nah, yang salah adalah ketika kita lari dari utang itu. Lari dari utang itu. Dengan alasan nggak punya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang kebetulan punya utang kayak begitu, saya juga ngalamin ya. Saya ngalamin banget. Saya kena tipu ratusan juta sama 2 orang. Ya Allah, sakitnya tuh bukannya di sini, Pak. Akan tapi udah nyampe belakang. Bukan lagi di dada di sini sakitnya, akan tapi udah di belakang sakitnya tuh. Itu gimana? Terus orang yang saya ajak itu menganggap itu utang. Berapa orang diantaranya menganggap itu utang dan saya harus bertanggung jawab. Padahal saya bukan penghutangnya. Saya bayar, Pak. Saya bayar dengan apa namanya duit kanan kiri duit. Saya udah lama banget ya, berapa tahun saya nggak punya duit di kantong, Pak. Di tabungan nggak punya duit. Karena punya duit habis untuk bayarin penipu tadi yang lewat jalur saya. Akhirnya apaan? Lunas dan sekarang ini saya lebih sejahtera dibanding orang yang saya bayar utangnya, Pak. Dibanding yang nipu dan dibanding orang yang saya bayar utangnya gitu. Lewat apaan ya? Barangkali Allah alam ya, Allah bayar saya dengan kesungguhan, dengan yang makin berlimpah, Allah bayar. Dan saya kembalikannya semuanya kepada Allah. Itu, Ustaz. Baik. Ini sebelum kita lanjutkan di chat, ada yang pertanyaan langsung Pak Syahid? Ya. Oh Pak Teddy silakan Pak Teddy, di-unmute Pak Teddy. Tolong di-unmute Pak Syahid. Ya. Ya, Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Terima kasih Pak Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Pak Teddy. Apa kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah Pak Teddy. Ustadz, mau nanya Ustadz ya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan sama seseorang, ya. Dan kita nggak tahu orang itu lagi kemana, sampai sekarang nggak ada, kita cari itu. Nah, cara minta maafnya gimana ya Ustadz ya? Iya. Kalau berbuat salah sama orang kan harus minta maaf sama orang langsung. Tapi orang itu kita nggak tahu keberadaannya di mana, konteks kiri kanannya nggak ada. Gimana caranya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Ya, selama kita udah mencari dan nggak ada, maka usaha kita yang alternatif Pak ya. Usaha pertama kan mencari dan minta langsung permintaan maaf. Ini udah usahanya udah gagal karena kita nggak tahu. Maka usaha kedua kita harus lakukan, yaitu mendoakan kebaikan untuk beliau. Ya Allah, dulu saya punya teman namanya Harun. Saya suka banget malakin dia, suka banget kemplangin dia gitu. Umpamanya Pak ya, masih SMA dulu, masih ini dulu. Ya Allah, saya minta maaf kepada beliau, tak ketemu orangnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Harun ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa Harun. Kalau dia masih hidup, jaga, berikan dia rezeki. Nah, kalau dia udah meninggal, ampuni dosanya, terima kebaikannya, masukkanlah dia ke dalam surga. Amin. Udah begitu, itu berarti lunas, Pak. Lunas. Tapi kalau misalnya orangnya ada, Bapak dosanya sama tetangga, tangganya masih ada, Pak. Cuman malu ya minta maaf kayak begitu. Minta maaf. Gengsi atau sebagainya lah. Alternatif yang kedua nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Orangnya masih ada, Pak. Tetangga Bapak nggak bisa. Tapi kalau orang yang udah ini hak prerogatif sama beliau, Pak. Yang masih hidup ya, kita ada orangnya, dia mau maafin silahkan, dia nggak maafin juga haknya dia. Cuman Allah nyaranin, nggak minta maaf, maafin dah. Ya, saran Allah. Tapi kalau dia nggak maaf, ya itu haknya dia. Tinggal kita nih minta-minta terus. Nah, mudah-mudahan pada tentu dia akan maafkan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, cukup Pak Teddy ya. Cukup, terima kasih Pak Sudiono. Ini kita sambung dengan yang tadi tuh. Ini kalau tadi kan Pak Teddy kan cuman yang bersalah itu. Dan sekarang kalau ada orang mencuri barang seorang, orang sudah nggak ada nih. Mau minta maafnya gimana atau kembalinya gimana gitu nih. Ini ceritanya nih orang mencuri, ini pertanyaan dari chat nih. Iya. Saya mencuri HP, Pak. Mencuri HP. Namanya juga mencuri kan nyopet nyopet itu kan orangnya kita nggak kenal, karena kita nggak tahu kalau kita nyopet kan nggak. Terus kita mau taubat nih, kayak gimana nih HP-nya nih? HP-nya jual, Pak. Kita nyari orangnya, kalau sekarang nih teknologi baru bisa ketemu orangnya ya, identitas kita bisa. Umpamanya barang yang nggak bisa dilacak dengan identitas. Terus kita nyolong motor di parkiran, emang kita tahu punya siapa kan, kita nggak tahu. Gimana kita taubatnya? Beli motor itu dengan harga yang normal. Jangan murahin, jangan mahalin ya. Kalau mahalin dikit boleh. Harga motor itu normalnya adalah 10 juta. Bayar 10 juta, Pak. Keluarin 10 juta, sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Itu salah satu alternatif jalannya. Dengan taubat, insya Allah model kayak begitu bisa terhapus. Itu ya Pak Zat. Baik. Masih ada pertanyaan dari ini, pertanyaan langsung. Saya mau bertanya langsung nih, masih ada waktu. Masih Silakan. ada 7 menit lagi. Pak Syahid, ada yang kelihatan Pak Syahid? Pak Reddy ya? Biasanya nanya. Pak Reddy masih ada tanya, Pak Reddy atau Pak Reddy? Ada ya. Saya pertanyaan dari chat satu lagi Pak Ustadz. Ya. Ini pertanyaan sebenarnya untuk pertanyaan kemarin. Assalamualaikum Pak Ustadz nih. Bagaimana kalau ada seorang bapak yang punya anak 3 yang masih sekolah lalu mewasiatkan untuk memberikan 90% hartanya untuk anak yatim. Ini gimana nih? Dibagi daripada sedekah tadi itu Pak Ustadz. Iya. Nah, Allah kan berpesan gini, jangan biarin anak turunan kita, ahli waris kita miskin. Jangan biarin mereka miskin. Jangan. Tapi jangan juga kita biarin kita yang miskin, Pak. Ini umur kita ini berapa nih? Umur kita udah 60. Kita punya anak berapa? 3 tadi itu atau 5 atau berapapun ya. 5 anak kita. Jangan biarkan mereka hidup setelah kita meninggal dalam kondisi miskin. Tapi ingat juga, jangan membiarkan diri kita yang miskin. Kita kayain dia, kita yang miskin. Kalau kita kayain kita nih, terus yang miskin adalah dengan cara tadi itu kita 90% buat anak yatim, 10% doang buat dia. Ini adalah kita membiarkan anak kita miskin. Tapi kalau misalnya kita miskinin diri kita sendiri adalah 100% kita kasih buat anak kita ahli waris. Itu kan namanya kita memiskinkan diri kita sendiri. Yang baik kayak gimana? Yang baik adalah berikanlah ini
baik tingkat tinggi 2/3 buat ahli waris, 1/3 buat kita. Ya. Yang mungkin kita ini masih bahasanya levelnya level minimal. Level baik minimal adalah 10% buat kita, 90% buat ahli waris. Nah, buat ahli waris yang cakep, anaknya ini udah punya kerjaan, udah punya rumah, udah punya apa, udah orang sukses, mama, harta warisku setelah meninggal nih, harta warisku, atau sebelum meninggal juga bisa ngomong, mama, kalau mama meninggal kan harta ini kan jadi harta waris buat aku, buat adikku, kami ini semuanya udah mapan, terima kasih lah mama udah sekolahin, udah apain semuanya, maka kami serahkan mah kepada mama lagi, kalau mama mau menyerahin ke panti asuhan, ke pesantren, ke masjid, silahkan nama. Anaknya yang nyerahin kepada bapaknya, ini birrul walidain top, Pak. Birrul walidain top banget. Ya udah, mamanya bilang, kamu ikhlas nak? Saya ikhlas mah. Ya udah tuh, sertifikat yang 1000 meter yang di Pondok Indah tuh kasih Ustaz Lutfi tuh. Luar biasa. Yang 100 meter lagi untuk rumah hadis itu. Buat masjid Pondok Indah. Kan begitu, Pak. Ya. Itu luar biasa tuh, anak yang luar biasa. Jarang Ustaz itu emang jarang. Jarang gitu. Ada yang anaknya pelit, ada yang anaknya pelit, Pak. Okay. Kebanyakan anaknya banyak yang pelit, ada juga emaknya yang pelit. Nah, kita ini janganlah kita ngambil yang jalan tadi itu normal, baik standar, Pak. Bukan yang baik yang tingkat tinggi. Baik yang standar. Baik yang standar adalah 10% buat kita, 90% buat ahli waris. Itu baik standar. Tapi kalau baik tingkat tinggi adalah 1/3 buat kita, 2/3 buat ahli waris. Baik. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Masih ada dari pertanyaan langsung, Pak Said? Nggak ada ya? Tidak ada. Sekarang nggak ada. Oke, baik. Pak Ustadz, kalau mengenai dosa syirik itu kan kalau ngelihat zaman Rasulullah juga itu kan sahabat-sahabat itu dulunya banyak yang syirik juga gitu. Ini dosa yang bagaimana ya? Kata syirik itu nggak bisa diampuni, mohon pencerahan itu, Pak Ustadz. Mereka kan syiriknya kan sebelum jadi Islam, Pak. Iya. Nah, sebelum jadi Islam mah nggak ada masalah. Iya. Orang Buddha nih, orang Hindu, orang ateis masuk Islam. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Dosa syiriknya, dosa ateisnya itu hilang semuanya. Masuk kembali, dia masuk era baru, era Muslim. Usianya udah 70, dia baru masuk Islam. Enak dia dong Ustaz dulu, main perempuan iya, mabok iya, malakin iya. Sekarang dosanya hilang Ustaz. Iya, dosanya hilang. Nah, dosanya hilang. Tapi sengsaranya kan 70 tahun. Kita nih Islam udah baik ya. Kan kita batin kita kan enak, nyaman. Ya. Nyaman kita ke masjid enak. Nah, emang nih kita pada nih nggak merasa bersyukur ketika jadi orang Islam, jadi orang baik. Yeah. Ketika kita udah bisa sholat, kita ini alhamdulillah ya, kita orang ini tidak ngiri sama orang yang kaya tapi tidak sholat. Kita nggak ngiri ya dengan kekayaan, dengan kebrutalan preman-preman, mereka yang minum seenaknya, main perempuan seenaknya, main judi seenaknya, kita nggak ngiri. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih ngiri, maka bapak belum sampai menikmati indahnya beriman. Kan gitu ya Pak ya? Muslimnya udah, tapi menikmati keimanannya belum. Tapi saya yakin nih, yang udah ikut pengajian ini mah semuanya sudah menikmati keimanannya, jadi nggak ngiri tuh, nggak ngiri. Saya umpamanya Pak, ngelihat Bill Gates ya, ngelihat Jeff Bezos, ngelihat Mark, ngelihat Jack Ma,
itu orang-orang kaya dunia itu. Saya bilang apa? Ya Allah, mudah-mudahan dia masuk Islam, dia sedekahnya ke sini, ke Indonesia. Begitu, Pak. Saya nggak ngiri dengan kondisi dia, wow, dia bisa menikmati semuanya, pegang dunia. Karena sebentar lagi juga dia nggak nikmatin. Bentar lagi juga nggak nikmatin. Barangkali Bill Gates meninggal seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi. Begitu dengan Jeff Bezos, udah tuh yang 70 miliar dolarnya atau 707.000 triliunnya nggak diapa-apain tuh media. Nggak dinikmatin. Toh nanti di akhirat kita lebih hebat dibanding mereka-mereka semua. Gitu lah. Jadi saya nggak minder sama mereka. Kepengennya malah, ya Allah, mudah-mudahan Bill Gates masuk Islam, saya bimbing tuh syahadahnya. Biar hartanya yang banyak itu bermanfaat buat dirinya dia, bermanfaat buat umat. Itu doa saya, Pak. Baik. Ya. Sekira cukup nih ya, sudah sampai jam 7 nih kajian kita mungkin sudah selesai Pak Ustadz, sudah jam 7 lewat 1 menit. Ya Allah ya Rabbi. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya, subhanallah. Ditutup dengan doa Pak Ustadz, mungkin dengan closing. Baik, ya Allah, kita doa ya, dengan kita semuanya bertobat sebelum meninggal. Dan bertobat lebih cepat, lebih baik, dan kita semuanya taubatnya taubatan doa. Bijalkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa pandai karim alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa wafilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa dan kami. Ya Allah, kami udah baca tadi hadis-hadis bab taubat, ayat Al-Quran tentang taubat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat kami tiba, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang yang sadar bahwa dosa padamu sungguh sangat berat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang taubat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menikmati indahnya beristighfar dan indahnya bertaubat. Ya Allah, jadikanlah kami seperti Rasulullah, taubatnya istighfar dan taubatnya sehari 100 kali, ya Allah. Kalau jangan jadikan orang-orang yang hubud dunianya kegedean, hubud dunia ketinggian, ya Allah. Jika kita lupa akan akhirat, kita lupa untuk bertobat, ya Allah. Amin. Innaka antal wahhab, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Lutfi, Pak Jono. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tobat kita dijawab oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Amin.